Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Yurita dengan NPM 2041040067, kelas BKIA, mata kuliah BK Industri dan Organisasi. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 tentang motivasi kerja. Apa itu motivasi kerja? Motivasi berasal dari kata movir yang mempunyai arti dorongan ataupun daya penggerak. Sedangkan motivasi kerja merupakan dasar utama bagi suatu organisasi maupun perusahaan untuk mengembangkan baik instansi pemerintahan ataupun swasta. Adanya keinginan untuk mewujudkan tujuan dan usaha yang dilakukan secara bersama, sistematis, dan serta berencana. Kemudian teori-teori motivasi yang pertama yaitu teori kebutuhan Maslow. Itu terbagi menjadi 4, yaitu fisiologis, keamanan, cinta dan kasih sayang, serta kebutuhan Einstein. Kebutuhan yang pertama yaitu fisiologis. Seperti apa fisiologis? Fisiologis yaitu kebutuhan tentang makanan, minuman, suhu, air, dan segala macam yang berkaitan dengan fisik. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan keamanan. Ketika kebutuhan dasar pertama sudah terpenuhi, maka kebutuhan akan keamanan menjadi aktif pada orang dewasa. Kebutuhan keamanan sedikit kecuali pada keadaan darurat, bencana, atau kegagalan organisasi dalam struktur sosial. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan cinta, kasih sayang, atau kepemilikan. Ketika kebutuhan fisiologis dan keamanan sudah terpenuhi, tingkat selanjutnya yaitu kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan kepemilikan. Maslow menyatakan bahwa orang mencari cara untuk mengatasi rasa kesepian atau kesendirian. Contohnya yaitu diterima dan saling menjaga dan mengasihi oleh teman-teman di perusahaan ataupun organisasi. Kemudian mendapatkan fasilitas keamanan saat bekerja dari perusahaan. Setelah kebutuhan fisiologis, keamanan, setelah kebutuhan cinta, kasih sayang terpenuhi, kebutuhan selanjutnya menurut Maslow yaitu kebutuhan Einstein. Apa itu kebutuhan Einstein? Kebutuhan Einstein atau termasuk kebutuhan harga diri maupun penghargaan dari orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ketiga terpenuhi, maka akan muncul kebutuhan akan Einstein. Manusia memiliki kebutuhan untuk dihormati oleh orang lain. Teori selanjutnya yaitu teori 3 motif sosial yang dikembangkan oleh De Michelin. Yang pertama yaitu need for achievement atau kebutuhan pencapaian, di mana dorongan untuk melebihi mencapai standar-standar berusaha keras untuk berhasil. Kemudian kebutuhan yang kedua yaitu need for power atau kebutuhan kekuatan, kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Kemudian kebutuhan yang ketiga yaitu need for affiliation atau kebutuhan hubungan, keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab, yaitu yang dimaksud dengan kebutuhan hubungan. Selanjutnya yaitu motivasi dalam perspektif Islam. Peran motivasi dalam kehidupan. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 dalam Al-Quran yang artinya sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi di sini artinya kita harus memotivasi diri kita sendiri agar kita bisa berubah. Seperti itu. Materi selanjutnya yaitu pengaruh motivasi terhadap kinerja. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja? Yang pertama, meningkatkan komitmen dan kepuasan kerja karyawan. Jadi pengaruh motivasi itu bisa meningkatkan komitmen kita, kepuasan dan kerja karyawan. Kemudian yang kedua yaitu motivasi itu bisa menular. Ya, motivasi bisa menular. Jika kita sudah termotivasi, maka kita bisa berpengaruh juga kepada lingkungan kita, teman-teman, dan sekitar kita. Baik, sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.